Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ingin sharing, saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya Anda membaca strength tipologi 30 ya, atau potensi kekuatan 30. Jadi setelah Anda mengisi di pemubakat.com ya, video tutorialnya sudah saya buat bagaimana caranya Anda mendapatkan atau mengisi temu bakat ini, dan nanti Anda akan mendapatkan PDF ya. Kalau bagi yang belum mendapatkan PDF, coba lihat video tutorial saya bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan PDF ya. Nah, ini salah satu hasil yang dari potensi kekuatan saya. Ini contohnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna-warna ya, warna-warna merah, kuning, hitam, putih, abu-abu dan hitam ya. Nah, ini menggambarkan potensi kekuatan Anda. Nah, hari ini saya akan bahas satu persatu dan Anda silakan konfirmasi atau cek ke hasil Anda. Cek hasil Anda. Coba Anda buka PDF-nya sambil Anda menonton video ini. Terus Anda mencocokkan gitu ya. Betulkah ini kekuatan saya atau betulkah ini kelemahan saya dan sebagainya. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah tentang warna-warna ini. Warna-warna ini. Oke, warna-warna ini menjelaskan apa? Nah, ini menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan ya. Kalau warnanya merah nih, ini contoh merah, itu berarti memang kekuatan Anda banget, gue banget gitu ya. Merah, kalau saya boleh scorein, saya boleh nilai, merah itu nilainya 5 ya. Kuning itu gue banget. Kalau tadi kan sangat gue banget gitu ya. Kalau kuning itu gue banget. Mungkin skornya 4 gitu ya. Terus putih itu netral ya, netral 3. Yang abu-abu kurang gue banget gitu ya. Nah, yang hitam itu bukan gue banget. Nah, Anda cek tuh mana yang merah, mana yang putih, mana yang kuning, mana yang abu-abu, mana yang hitam ya. Dan nanti saya akan membahas satu persatu di posisi mana atau di wilayah mana merah, kuning, putih, abu-abu dan hitamnya. Oke, clear, paham ya? Nah, yang pertama adalah yang pertama ya. Yang kedua adalah saya biasanya membacanya itu setelah warna-warna ya. Setelah itu saya fokus ke 3 ini dulu, N, H, S. N itu apa? N itu networking ya, networking. Nanti lebih detailnya saya akan bahas kemudian. H itu adalah headman, S adalah servicing ya. Ini NHS, kita akan bahas 3 hal ini nanti diikuti dengan lingkaran-lingkaran yang lain ya. Oke. Nah, dalam potensi kekuatan 30 terbagi 2 area, 2 wilayah. Ada yang namanya interpersonal ya, tadi headman, networking sama servicing. Itu wilayah yang dimana Anda berelasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain gitu ya. Apakah Anda cocok di headman, apakah Anda cocok di networking, apakah Anda cocok di servicing. Ini juga bisa mengidentifikasikan apakah Anda kerja di bagian mana. Ini juga bisa dari sini. Atau Anda usaha cocoknya di divisi mana. Ini bisa kelihatan dari sini ya. Nah, individual adalah sesuatu hal yang tentang diri Anda gitu ya. Contoh dia misalnya yang otak kanan banget gitu ya, jago mengkonsep, mengide dan sebagainya. Otak kiri, nah, ini orang yang cocok di dalam ruangan atau di luar ruangan ya. Kita akan bahas secara detail setelah ini. Oke. Nah, teman-teman, saya akan sharing tentang peta potensi kekuatan. Nah, oke, teman-teman bisa simak. Yang pertama kita mulai dari headman. Headman itu adalah tadi wilayahnya wilayah apa? Interpersonal, yaitu wilayah mempengaruhi orang lain ya. Mempengaruhi orang lain. Jadi kalau teman-teman di headman-nya banyakkan merahnya atau kuningnya, berarti memang teman-teman cocok di wilayah ini atau cocok mempengaruhi orang lain ya. Terus setelah itu networking itu adalah wilayah interpersonal, dia kerjasama dengan orang lain, sejajar. Kalau tadi headman secara struktur ya dilihatnya ya, atasan ke bawahan. Kalau ini sejajar ya. Kalau teman-teman di sini banyakkan merah kuningnya gitu, berarti memang cocok teman-teman di sini. Terus setelah itu adalah servicing itulah interpersonal, melayani orang lain. Jadi teman-teman kalau di sini banyak ada merah gitu ya, atau merah dua-duanya, berarti memang cocok teman-teman pandai untuk melayani orang lain ya. Oke, setelah itu, nah, T itu adalah individual menggunakan otak kiri atas, thinking ya. Otak kiri atas, yang kalau misalnya dia merah-merah berarti memang cenderung dia otak kiri. Terus kalau setelah itu reasoning adalah
menggunakan otak kiri bawah. Tadi thinking adalah otak kiri atas, reasoning adalah otak kiri bawah. Nah, setelah itu generating idea adalah otak kanan gitu ya. Kalau teman-teman di sini merah kuning, berarti memang teman-teman cenderung menggunakan otak kanan. Kalau ternyata putih hitam abu-abu berarti memang teman-teman cenderung bukan menggunakan otak kanan ya. Oke, clear ya. Nah, kalau di E itu adalah orang-orang yang cocok di administratif gitu ya. Dia cocoknya kerja di dalam ruangan gitu ya. Kalau technical cocoknya di bagian technical, misalnya operating, safekeeper, quality control dan sebagainya. Oke, paham sampai sini? Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, kita akan bahas tentang headman dulu. Seperti janji saya akan satu persatu akan bahas. Yaitu headman adalah tadi interpersonal mempengaruhi orang lain atau interpersonal di atas orang lain. Jadi kalau teman-teman headman-nya itu bagus, merah kuning, berarti memang teman-teman cocok untuk mempengaruhi orang lain atau punya punya potensi di atas orang lain gitu ya. Jadi bangun tim, punya karyawan, cocok banget headman-nya ya. Cocok banget profesi itu. Oke. Nah, yang pertama adalah ranger atau mengendalikan orang. Nah, kalau teman-teman rangernya merah, berarti memang teman-teman cocok nih kan udah di bulatan yang detailnya ya, yang kecil-kecilnya itu ya. Nah, dia mengatur orang untuk bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas ya. Jadi teman-teman kalau yang rangernya bagus cocok untuk sebagai peran sebagai manajer, direktur, event organizer, dan dispatcher dan sebagainya ya. Terus yang kedua adalah mengatur orang lain, commander. Nah, kalau komandernya merah berarti memang teman-teman ya jago ngatur gitu ya, ngatur-ngatur orang lain, nyuruh-nyuruh orang lain gitu ya. Mengatur dan menguasai orang lain dalam melaksanakan tugas dengan cara yang keras ya. Jadi kalau ternyata komandernya hitam atau abu-abu berarti memang teman-teman cenderung untuk nggak suka mengawasi atau mengatur orang lain dengan cara yang keras. Jadi orangnya nggak enakan gitu ya. Nah, seperti apa peran yang dibutuhkan? Kolektor, pengacara. Coba pengacara kan bagus, komander harus bagus. Mediator, beberapa tipe salesman dan sebagainya ya. Oke, ini nomor 2. Nomor 3 adalah menengahi konflik atau mediator. Apa itu mediator? Mediator itu mengatasi dan menyelesaikan konflik antara dua pihak yang berseteru. Jadi orang-orang mediatornya bagus atau merah sama kuning, dia memang bagus, cenderung bagus untuk menyelesaikan konflik. Jadi kalau ada pertengkaran, ada konflik, nah orang-orang mediator tuh bagus untuk menanganinya ya. Ini bisa sebagai juru damai, negosiator, dan beberapa tipe duta besar. Oke, selanjutnya berjualan, seller ya. Menjual produk atau layanan dengan berbagai cara agar orang lain mau membelinya. Bakat ini termasuk kelompok rasa yang terkait dengan mempengaruhi orang lain. Jadi kalau teman-teman berjualan, sellernya merah, berarti memang teman-teman cocok untuk jadi salesman, humas gitu ya. Kang, bukankah kalau selling itu bisa dilatih gitu ya, walaupun kita nggak punya potensi kekuatan? Ya, memang bisa gitu ya. Dalam konteks ini, teman-teman yang punya potensi kekuatan seller sama-sama dilatih nih. Potensi kekuatan seller itu akan lebih excellent dibandingkan orang-orang yang tidak punya potensi kekuatan seller ya. Itu ranahnya ranah skill ya. Skill itu kan ranah yang teman-teman harus belajar tentang skill itu. Tapi ini kita bicara tentang potensi kekuatan. Oke, clear ya. Nah, terus yang kelima adalah menyeleksi orang, selector. Kalau teman-teman merah di sini atau kuning, berarti teman-teman jago untuk memilih dan merekrut seseorang gitu ya. Jadi pandai untuk memilah-milih gitu yang rekrut. Ini cocok untuk HRD, rekrutmen dan sebagainya. Oke. Sip. Ini bicara tentang selector. Nah, tadi ya. Ini headman di sini, headman, ranger. Tadi apa ranger? Ya, coba teman-teman lihat lagi video lihat lagi ya, diulang lagi kalau teman-teman belum mengerti. Commander, mediator, seller sama selector ya. Ini tukang perintah, tukang mediasi, tukang jualan, tukang milah-milih orang, tukang ngatur dan sebagainya ya. Oke, ini headman. Nah, sekarang kita lanjut. Networking. Networking adalah interpersonal kerjasama dengan orang lain atau posisinya sejajar nih. Ya, jadi kalau interpersonal teman-teman kalau networking teman-teman bagus, berarti memang teman-teman cocok di strukturnya yang sejajar gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah mendidik. Karena mendidik ya, edukator. Kalau di sini merah atau kuning, teman-teman memang cocok untuk mengajar, menyampaikan, melatih ilmu atau keterampilan agar bisa dipahami oleh orang lain. Nah, peran ini seperti guru, manajer, pelatih, mentor, coach dan sebagainya ya. Kalau edukator teman-teman bagus, teman-teman jadi misalnya pengen jadi seorang trainer atau pengen menjadi seorang mentor, coach, wah itu akan lebih excellent gitu ya. Nah, terus yang ketujuh, motivator, memotivasi, mendorong, memberi semangat pada satu atau sekumpulan orang agar bisa lebih sukses. Nah, ini cocok peran sebagai manajer, leader, pelatih, guru, motivator ya. Nah, kalau teman-teman merah kuning berarti memang teman-teman cocok nih untuk motivasi orang lain. Kalau hitam abu-abu gimana? Ya, ya, ya berarti memang teman-teman kurang cocok untuk hal ini gitu ya. Nggak apa-apa kan teman-teman punya kelebihan yang lain ya. Oke. Ambasador atau mewakili, menjadi perwakilan di suatu tempat dengan membangun jaringan melalui kontak dengan klien atau pihak lain. Ya. Jadi teman-teman kalau ambasadornya merah atau kuning cocok untuk sebagai seorang perwakilan perusahaan, duta besar gitu ya. Kalau hitam sama abu-abu gimana ya? Berarti nggak cocok ya. Oke. Komunikator atau mengkomunikasikan ya. Menyampaikan informasi secara lisan dengan cara yang mudah dimengerti, dan bakat ini termasuk kelompok ya tadi interpersonal relating yang terkait dengan kerjasama dengan orang lain ya. Kalau teman-teman merah atau kuning bagus sebagai seorang presenter, humas, guru dan beberapa tipe salesman dan beberapa tipe pemimpin ya. Berarti memang orang-orang yang misalnya komunikatornya bagus gitu ya, dia menyampaikan secara lisan tuh orang gampang ngerti gitu ya. Kan ada tuh orang-orang yang kalau ngomong sesuatu kok orang malah nih apa sih ya, berarti emang mungkin dia cenderung komunikatornya kurang bagus ya. Oke, nah tadi kita bahas tentang apa? Networking ya. Networking, edukator, motivator, ambasador, sama komunikator. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke servicing ya. Interpersonal melayani orang lain atau posisinya di bawah orang lain atau melayani ya. Melayani itu kan di bawah ya, bukan di atas. Oke, lanjut. Nah, merawat, caretaker, menaruh perhatian atau merawat orang yang memiliki masalah fisik, mental, medis atau kesejahteraan umum. Ya, yang punya bakat ini dapat merasakan perasaan orang lain baik sedang gembira maupun sedang sedih. Jadi kalau caretaker yang bagus tuh dia dapat merasakan perasaan orang lain gitu ya. Bakat ini diperlukan untuk petugas kesehatan seperti perawat, dokter, guru, TK, petugas sosial dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya adalah server, melayani. Melayani orang lain sebagai pekerjaan, tugas ataupun keinginan yang tulus. Bakat ini termasuk kelompok ya tadi rasa interpersonal serving. Sifat mereka suka melayani orang lain dan jadi emang sifatnya adalah suka mendahulukan orang lain ya. Nah, bakat ini dibutuhkan oleh service ekonomi seperti customer service, akun sales, humas, service engineer dan sebagainya. Oke? Clear ya? Clear. Nah, ini tadi kita bahas apa? Di sini ya. Di sini adalah servicing, server sama caretaker. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang generating idea atau orang-orang secara individual dia menggunakan otak kanan ya. Oke. Nah, yang pertama adalah nomor 12 membuat visi atau visioner. Nah, kegiatan mengantisipasi masa depan secara bijak dan menentukan tujuan jangka panjang yang benar ya. Jadi kalau teman-teman merah sama kuning biasanya senang menghayal tentang apapun yang mungkin terjadi jauh ke masa depan gitu ya. Yang senang menghayal dia berarti cenderung visioner bagus ya. Bakat ini dibutuhkan oleh leader atau perencanaan jangka panjang dan sebagainya ya. Visioner ya. Oke. Yang ke-13 adalah strategis yaitu membuat strategi, memilih atau merencanakan jalan terbaik menuju tujuan ya. Jadi sifat ini memiliki intuisi dalam memilih jalan terbaik. Jadi kalau strategisnya bagus, teman-teman tuh kalau misalnya punya apa ya, ada sesuatu hal, something, masalah, problem ya. Nah, kalau strategi bagus dia tahu memilih jalan terbaik tuh ke arah mana gitu ya. Nah, ini dibutuhkan bagi peran yang
perencana jangka panjang, manajer perencanaan, dan leader ya. Oke. Selanjutnya memasarkan atau marketer. Nah, aktivitas strategis ini untuk memperagakan produk melalui iklan, brosur, demo, dan lain-lain agar orang tertarik untuk membeli. Ya, sifat mereka berpikiran strategik, senang mengkomunikasikan sesuatu, banyak ide, dan senang menonjolkan kelebihan. Ya, jadi kalau marketer teman-teman bagus, ya berarti memang teman-teman cocok sebagai seorang marketing. Ya, humas, marketing, business development, dan sebagainya. Kang, apa bedanya marketer sama seller gitu ya? Apa bedanya? Yo, ya. Kalau menurut saya seller itu memang langsung ke jualannya, kalau marketer itu fokus ke strateginya, ya. Oke, selanjutnya synthesizer atau mensintesa. Dia mengkomunikasikan berbagai elemen, ide, dan informasi menjadi sesuatu yang baru. Sifat ini senang menggabung-gabungkan beberapa teori atau temuan menjadi suatu temuan baru. Ya, kalau synthesizer bagus, teman-teman misalnya belajar satu atau belajar 3 hal gitu ya, atau belajar lebih dari 5 hal. Nah, teman-teman tuh senang tuh gabung-gabungin tuh teori di yang satu, kedua, ketiga, keempat, kelima digabung-gabungin ya. Bakat ini dibutuhkan oleh peran peneliti, marketing, business development. Oke, selanjutnya adalah mencipta atau kreator. Dia menggunakan imajinasi untuk menemukan suatu rancangan, produk, atau layanan yang terbaru. Mereka ini banyak idenya, baik yang belum pernah ada atau maupun dari pikiran lateralnya. Ya, jadi kalau orang kreatornya bagus, dia pandai untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Ya, dia jago menciptakan sesuatu yang belum ada, gitu ya. Cocok untuk sebagai arsitek, perannya ya, desain produk, marketing, business development, dan sebagainya. Oke, ini kreator ya. Selanjutnya desainer ya, merancang. Membuat gambar dari suatu bangunan produk yang direncanakan untuk dibuat, yang memperlihatkan bagaimana cara membuatnya ya. Nah, mereka ini memiliki sifat analitis, juga banyak ide. Jadi orang-orang yang desainer biasanya ada sifat analitisnya juga, tapi juga banyak ide gitu ya. Juru gambar, perancang, dan sebagainya, ini peran-perannya ya. Oke, tadi kita bahas apa? Generating idea ya. Visioner, strategis, marketer, synthesizer, kreator, dan desainer. Ada di sini ya, kotak kanan ya. Oke, selanjutnya next. Nah, thinking atau individual yang menggunakan otak kiri atas ya. Kita akan bahas satu persatu. Siap? Oke, menganalisis atau analis ya. Orang-orang yang merah kuning di sini berarti memang dia jago untuk aktivitas hitung-menghitung yang berhubungan dengan angka dan menganalisis data. Ya, jadi kalau ternyata hitam sama abu-abu, ya berarti teman-teman males untuk atau nggak jago di bagian hitung-menghitung atau bicara tentang yang berhubungan dengan angka dan sebagainya ya. Mereka ini memiliki bakat yang suka dengan angka dan data. Tuh, suka dengan angka dan data. Dia kurang yakin akan sesuatu yang sifatnya intuitif, kecuali kalau dia punya bakat lainnya seperti yang gayanya intuitif ya. Jadi memang orang-orang analis dia suka dengan angka dan data ya. Peran ini seperti akuntan, analis, engineer, IT, programmer, dan sebagainya ya. Selanjutnya menata keuangan atau treasury. Orang-orang yang cocok atau orang yang jago di sini adalah dia pandai menata keuangan dengan catatan yang rapih dan tanpa kesalahan. Nah, sifat mereka analitis, rapih, teratur, dan bertanggung jawab. Oke, peran ini sebagai akunting, finance, kasir, dan sebagainya ya. Jadi dengan kita mengetahui ini, kita tahu nih kita punya karyawan atau punya tim ya, kita tahu wah dia cocoknya jadi ini, cocoknya jadi ini gitu ya, dengan hanya mengisi strength tipologi ini ya. Nah, tadi kita bahas apa? Ini ya, thinking ya, analis sama treasury. Oke, sekarang kita ke bawah, yaitu individual menggunakan otak kiri bawah, reasoning ya. Oke, kita next lanjut. Nah, yang 20 adalah memulihkan, restorer. Apa itu? Nah, restorer adalah memperbaiki, mengembalikan sesuatu, entah peralatan, sistem, manusia ke fungsi semula. Bakat ini termasuk ya kelompok menggunakan otak kiri bawah ya. Sifat mereka senang ngotak-ngatik, mengembalikan sesuatu ke fungsi semula ya. Nah, bakat ini cocok untuk teknisi perbaikan, dokter, psikiater gitu ya, terapis gitu ya. Ini cocok di peran-peran tersebut.
Nah, selanjutnya adalah evaluator, mengevaluasi ya. Apa itu? Orang evaluator yang baik adalah dia bisa menimbang atau mempelajari dalam rangka memutuskan sesuatu terkait nilai, mutu, kepentingan atau kondisi gitu ya. Nah, sifat mereka analitis juga teliti, suka mengumpulkan informasi. Jadi kalau evaluator yang bagus emang dia suka mengumpulkan informasi. Bakat ini dibutuhkan untuk peran seperti evaluator, penyidik dan sebagainya. Oke? Clear. Selanjutnya, 22 meneliti atau explorer. Melakukan penelitian terhadap suatu subjek secara metodik untuk menemukan fakta-fakta atau memperbaiki atau membuat teori ya. Sifat ini analitis, juga senang mempelajari latar belakang, senang olah pikiran dan suka menyendiri ya. Bakat ini dibutuhkan sebagai seorang peneliti, surveyor dan sebagainya ya. Oke, bagi yang explorernya bagus ya, berarti emang dia suka menyendiri ya. Oke, tadi kita bahas apa? Rationing, restorer, evaluator, sama apa nih tadi? Explorer ya. Restorer, evaluator sama explorer. Nah, selanjutnya individual technical atau elementary. Kita akan bahas. Nah, menulis, jurnalis. Dia bagus untuk menulis artikel, ide, dokumen, cerita ataupun alat bantu pendidikan. Bakat ini termasuk kelompok karsa tadi ya, individual striving ya. Sifat ini senang mengkomunikasikan idenya, suka mengumpulkan berbagai informasi atau literatur ya. Penulis buku, wartawan, cocok ya. Bagi orang-orang jurnalis berarti emang cocok di situ ya. Oke, interpreter atau menginterpretasi ya. Artinya menjelaskan arti atau makna dari sesuatu. Nah, sifat ini analitis dan juga senang berkomunikasi ya. Interpreter nih, senang berkomunikasi. Oke. Nah, selanjutnya administrator. Dia mengetik, memasukkan data, menyimpan, merapihkan dan mengambil dokumen ya. Mereka yang memiliki bakat ini sifatnya teratur, rapi, suka melayani, dan segala sesuatunya harus direncanakan. Perannya sekretaris, notaris, petugas perpustakaan dan sebagainya ya. Oke, administrator ya. Bagi teman-teman yang merah sama kuning ya memang cocok di bagian ini ya. Oke, tadi kita bahas apa? Ini ya, elementary ya. Jurnalis, interpreter, administrator sama ini ya. Jurnalis, interpreter sama administrator. Selanjutnya kita bicara tentang technical, individual, administratif ya. Oke, apa itu? Nah, nomor 26, produser. Memasang, memproduksi, membangun mesin atau bangunan. Bakat ini memang pekerja keras, teratur dan tidak sabar bertindak ya. Jadi orang-orang produser tuh gitu. Bakat ini dibutuhkan untuk teknisi instalasi, assembling, produksi dan sebagainya ya. Selanjutnya, quality controller. Dia menjaga mutu, memeriksa dengan seksama agar mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. Sifat mereka pekerja keras, fokus, perfeksionis. Nah, ini perfeksionis nih, orang-orang quality control perfeksionis. Dalam hal hasil, teliti dan sebagainya ya. Bakat ini dibutuhkan untuk teknisi bakat ini dibutuhkan untuk teknik finishingnya, petugas tikisinya dan sebagainya ya. Menjaga keselamatan atau safekeeper. Nomor 8, menjaga keselamatan dan keamanan dari resiko bahaya atau kecelakaan ya. Sifat ini adalah teliti, hati-hati, waspada dan tanggung jawab ya. Cocok di safety officer, investigator, petugas pajak, landing officer dan sebagainya ya. Nah, yang nomor 29, mendistribusi, distributor. Dia mengirimkan sesuatu, barang, surat, artikel pada saat yang hampir bersamaan ke tempat atau daerah tertentu ya. Sifat mereka selalu berpikir pasti ada jalan dan atau cara yang lebih baik ya, kurir, pos, jasa pengiriman barang dan sebagainya. Nah, selanjutnya operator. Dia membuat sesuatu, mesin, peralatan, proses, sistem berjalan dan beroperasi. Bakat ini masuk ke dalam kelompok individual striving atau di luar ruangan. Sifat mereka senang melayani, teratur, pekerja keras ya, operator, service engineer ya. Oke teman-teman semua, kita sudah bahas semua hal tentang bagaimana Anda membaca
apa namanya, strength tipologi 30 teman-teman semua ya. Jadi teman-teman silakan mencocokkan hasil dari ST30 teman-teman semua. Nah, ini contoh ya. Saya akan baca diri saya sendiri nih ya. Nah, ini contoh saya. Saya berarti cocok di mana nih? Di wilayah mana? Generating idea ya. Merah kuning nih ya. Desainernya kuning, kreatornya. Jadi memang cocok saya menciptakan sesuatu yang dari yang nggak ada ke ada. Jago menggabung-gabungkan ide gitu ya, bikin strategi marketing dan sebagainya, visioner, orang-orang yang melihatnya jangka panjang gitu ya. Headman saya, komen saya lemah, berarti emang saya orangnya nggak enakan gitu ya. Saya jago mediasi orang dan bisa jualan gitu ya. Networking, saya bisa lisan saya mengkomunikasikan sesuatu sangat jelas, clear, membuat orang mudah mengerti. Motivator, bisa motivasi orang lain. Dan edukator itu mendidik atau mengajari orang lain ya. Nah, ternyata di thinking saya, otak kiri saya hitam-hitam nih. Hitam berarti memang saya cenderung sangat otak kanan ya. Cenderung sangat otak kanan. Nah, di sini juga hitam putih, hitam abu-abu sama hitam ya. Jurnalis, saya suka nulis ya. Berarti di sini emang cocok di jurnalis warna kuning. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Silakan teman-teman cocokkan dari hasil dari isian stress tipologi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.